Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku, di hari ini kita berjumpa lagi. Di hari ini kita dapat trouble motor Beat karburator teman-teman. Yang mana dengan kasus motor Beat ini filter udaranya itu bisa meleleh ya. Jadi saringan udara ini bisa meleleh teman-teman. Nah, ini penutupnya ini bisa sampai meleleh. Padahal kalau kita yang tidak paham tentang penyebab kenapa filter udara ini meleleh, itu pasti akan heran. Karena apa? Di dalam box filter udara itu adalah untuk sirkulasi udara. Tapi kenapa kok di motor ini malah meleleh ya teman-teman? Jadi di hari ini Solusi Injeksi Channel akan berbagi kepada teman-teman ya penyebab apa sih ataupun apa sih penyebabnya box filter udara ini bisa meleleh ataupun bisa terbakar seperti ini. Itu penyebabnya adalah kita harus mengecek pada bagian-bagian pernapasan yang ada di unit motor tersebut teman-teman ya. Contohnya ini adalah pernapasan, salah satu pernapasan pada sepeda motor karburator ataupun Beat karburator ini teman-teman, yang berada pada deksel ataupun penutup silinder headnya itu menuju ke box filter udara teman-teman. Nah, pernapasan ini ketika motor dihidupkan, posisi dihidupkan, pernapasan ini harus mengeluarkan udara teman-teman. Ketika motor posisi hidup ya, itu harus mengeluarkan udara. Apabila udara ini tidak keluar dari sini, bisa dipastikan motor itu akan panas dan bisa ngejam, ataupun bisa dikatakan motornya itu masuk angin karena tidak bisa kentut teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk pernapasan ini yang terutama itu kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Kita tempelkan di kain, lalu motornya ini dihidupkan teman-teman. Ini posisi hidup ya, tetapi tidak saya berikan suara ya di motornya, karena ini kita akan melakukan pengecekan seperti ini caranya. Kita kasih kain, lalu kita arahkan ke kain tersebut. Apabila keluar angin, pasti kainnya akan bergerak teman-teman, seperti ini. Berarti ini menandakan bahwa untuk jalur pernapasan pada mesin ini sudah normal ya, salah satunya sudah normal. Lalu penyebabnya untuk tip yang keduanya ataupun pengecekan yang keduanya itu adalah pada selang ice-nya teman-teman, atau IACV ya teman-teman. IACV ini adalah cara kerjanya itu untuk memutar sisa-sisa pembakaran udara, sisa-sisa pembakaran ya, bahan bakar itu yang tidak bisa dikeluarkan melalui knalpot, itu akan dihubungkan ataupun dikeluarkan itu menuju ke box filter udara. Nah, di box filter udara tersebut akan disaring lagi untuk diputar menuju ke ruang bakar lagi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Itu adalah fungsi untuk IACV. Nah, kenapa kok sampai udara yang dikeluarkan oleh IACV ini bisa terlalu panas atau terlalu overheat sehingga menimbulkan terjadinya terbakar ataupun meleleh di bagian box filter udara. Ini menandakan bahwa suhu panas dari ruang bakar itu tidak bisa keluar menuju knalpot sebanyak mungkin teman-teman ya, sebanyak-banyaknya, ataupun bisa dikatakan 100% udara panas yang dihasilkan dari pembakaran itu berupa gas-gas buang itu tidak bisa dikeluarkan melalui lubang knalpot teman-teman. Ini adalah prediksi saya. Dan ketika knalpot tidak bisa mengeluarkan udara panasnya ataupun ya jadi kalau knalpot itu tidak bisa mengeluarkan atau melewati udara yang panas, maka udara tersebut akan dialihkan menuju ke lubang IACV-nya teman-teman, sehingga menyebabkan saking panasnya itu menyebabkan box filter udaranya meleleh. Nah, di sini kita sudah melakukan pembongkaran pada knalpot ya, perhatikan ini knalpotnya sudah kita lakukan pembongkaran. Kita akan lihat lubang bagian dalam knalpotnya teman-teman. Apakah lubang knalpotnya ini tersumbat atau tidak? Untuk melakukan pengetesan sebenarnya ketika kita ingin melakukan pengecekan di selang IACV-nya ini harus dingin, posisi motor hidup teman-teman, baik RPM rendah maupun RPM tinggi.
itu suhu pada selang pernapasan IACV-nya itu jalurnya itu harus dingin ya. Apabila itu panas, maka pasti udara panas yang dari ruang bakar itu tidak seluruhnya keluar dari lubang knalpot, pasti akan diputar melalui lubang IACV menuju box filter udara teman-teman ya. Jadi kita akan simak bareng-bareng seperti apa nanti di bagian knalpotnya, apakah benar-benar buntu ataupun tersumbat oleh kotoran sehingga mengakibatkan udara tidak bisa keluar melalui lubang knalpot, alhasil diputar melalui saluran IACV-nya menuju box filter udara yang menyebabkan panas yang berlebihan dan box filternya menjadi meleleh teman-teman ya, menjadi terbakar. Ini nanti akan kita bawa ke tukang las, kita akan melakukan pembongkaran pada dalam knalpotnya apakah bisa dilakukan pergantian. Nah ini teman-teman, ini kita mencurigai ini pada lubang knalpotnya itu terlepas teman-teman. Lubang knalpot terlepas ya, tertutup itu dengan saringan yang berada pada dalam knalpotnya, itu terlihat ya. Itu sudah saya tekan menggunakan obeng tadinya, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Berarti ini bisa kita pastikan penutup saringan pada knalpotnya itu terlepas. Ini adalah bentuk knalpot yang normal teman-teman. Ini lubang knalpot yang normal yang bisa mengeluarkan udara panasnya dari ruang bakarnya ya. Ini posisinya, kalau yang tadi itu terlepas saringannya. Oke, sekarang kita sudah berada pada bengkel las. Kita akan memotong knalpotnya teman-teman. Kita akan cek apakah saringannya benar-benar terlepas ataupun ada sejenisnya. Kalau prediksi saya tadi dari melihat lubang knalpotnya itu saringan knalpotnya itu terlepas, yang paling belakang itu terlepas lalasannya. Untuk las-lasannya itu terlepas sehingga menyebabkan buntunya lubang knalpotnya teman-teman ya. Nah inilah salah satu penyebab kenapa motor Beat Carbo ini bisa meleleh di bagian box filter udaranya teman-teman ya. Box filter udaranya, nah ini teman-teman perhatikan, ini terlepas nih. Nah ini saringan inilah yang menutupi pada lubang pembuangan yang paling belakang teman-teman ya. Jadi kan yang saringan terlepas ini ada seperti saluran untuk udara keluarnya, dan yang belakang itu jaraknya sekitar berapa senti ya teman-teman, ataupun berapa mili gitu untuk dekat lasanya. Intinya ketika sirkulasi udara di dalam knalpot itu keluar, lubang-lubang ini tidak boleh saling bertempelan ataupun tidak boleh saling mentok. Karena apa? Lubang saringan inilah yang akan digunakan untuk sirkulasi udara keluar ke lewat lubang knalpotnya teman-teman. Apabila mentok ataupun lengket seperti ini, bergeser, lubangnya tidak tepat ataupun malah sejajar dengan platnya, maka tersumbat teman-teman. Jadinya motor ini seperti orang yang masuk angin tidak bisa kentut teman-teman. Itulah salah satu penyebab utamanya. Nah ini ketika saya mendapatkan masalah tentang las di sini, bengkel Dedi ya, itu bertempat di Sungai Pinang, Muara Bungu. Ini bisa menerima bedet knalpot ya, las karbit, las listrik, las argon ya, siap menerima, dan juga modifikasi tentang motor derek ya, CB, CG ya, beliau siap. Jadi ini benar recommended ya, direkomend untuk teman-teman yang berada di area Muara Bungu. Nah ini sedang melakukan perbaikan pada knalpot yang terlepas ataupun plat dalam dinding knalpotnya teman-teman. Di bagian dalam itu terlepas hingga harus dilakukan pengelasan ulang. Setelah nanti dinding dalam knalpotnya ini sudah dibenerin ataupun sudah dilas lagi, maka tinggal dipasang di bagian saringan yang terlepas tadi teman-teman ya. Jadi udara biar bisa keluar nanti akan kita tambahi beberapa lubang. Nah ini proses penambahan lubang itu beberapa titik di saringan yang terakhir. Itu bertujuan untuk agar sirkulasi udara yang keluar dari knalpot itu akan lebih mudah ya teman-teman. Jadi tidak hanya mengandalkan pipa satu yang berada pada saringan yang tadi ya. Jadi kita melakukan penambahan lubang itu sekitar 4 buah ya, atas, bawah, kanan, kiri teman-teman. Itu sebanyak 4 buah. Setelah kita tambah lubang, lalu kita pasang lagi penutup yang belakangnya tanpa menggunakan tambahan kembang apinya teman-teman, ataupun mata lasnya. Kita cukup menggunakan api lasnya teman-teman untuk melakukan penyambungan ataupun penutupan lubang knalpot yang setelah kita gerinda teman-teman ya.
perhatikan, ini adalah proses penyambungan knalpot ya pada bit yang kita gerinda tadi teman-teman, itu tanpa menggunakan kembang apinya ataupun bahan lasnya. Kita cukup membakar dengan api lasnya teman-teman, dan ini tidak akan menimbulkan ataupun tidak akan seperti kasar hasilnya. Ini mulus teman-teman, ini hasilnya ini mulus karena ini bekas lasan, jadi tetap terlihat tetapi tidak kasar, tidak apa namanya ya, tidak powel itu teman-teman, tidak kasar lah intinya. Jadi ini rata teman-teman, ini tinggal diamplas lagi maka nanti tidak terlihat teman-teman ya. Ini hanya ditempelkan dengan membakar, dibakar saja pelan-pelan maka dia bisa menutup rapat seperti pabrikan lagi teman-teman ya. Ini rapi. Oke ya, buat teman-teman semuanya, permasalahan pada motor Beat itu karburator yang filter udaranya terbakar ataupun meleleh itu sudah bisa kita pecahkan untuk trouble-nya ya. Dan ini pertama kali saya mendapat kasus yang seperti ini teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat saja video-video saya yang saat ini ataupun video saya yang sebelumnya buat sesama pemula ya. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-sharekan dan dikasih linknya tentunya. Oke ya, terima kasih, sampai jumpa untuk di video selanjutnya ya. Jangan lupa tonton terus video-video saya yang nantinya kita akan bikinkan giveaway teman-teman. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video selanjutnya ya.